Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 33. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah taat sepenuh hati. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca Nas kita kali ini yang terpampang di hadapan kita, yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Nanti ada beberapa ayat yang saya ambil dari versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya, mari kita renungkan beberapa ayat pembimbing yang akan kita pakai untuk membantu kita merenungkan nas kita lebih dalam lagi. Ayat-ayat pembimbing dari Yesaya 43 ayat 7 ayat 21, dari Yohanes 17 ayat 4, akan membimbing kita saat kita merenungkan nas kita kali ini dari aspek taat dan memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Mereka bangsa yang kubentuk bagi diriku, agar dapat mewartakan pujian bagiku secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki seluruh umatnya untuk memuliakannya. Tuhan menghendaki seluruh pengikut Yesus untuk memuliakannya, untuk memuliakan Tuhan. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memuliakan Bapanya di surga dengan cara Yesus secara taat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya melalui firman Tuhan kepada Yesus. Dari Alkitab kita mengetahui demikian pula Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan olehnya, yaitu agar para pengikutnya dengan taat melakukan firman Tuhan demi kemuliaan Bapanya di surga. Satu lagi ayat pembimbing yang akan kita renungkan adalah dari Roma 12 ayat 1 yang akan membimbing kita dari aspek ketaatan dan ibadah yang akan kita renungkan dari nas kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya, pengikut-pengikut Yesus, untuk mempersembahkan seluruh tubuh mereka sebagai perwujudan dari ibadah yang sejati, sebagai perwujudan dari penyembahan, sebagai perwujudan dari pemuliaan yang sejati kepada Tuhan. Dalam hubungannya dengan nas kita kali ini, ayat pembimbing ini
membimbing kita untuk mengerti dengan jelas bahwa di ayat 26 dari nas kita, Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya untuk mempersembahkan seluruh kasih, seluruh kemampuan mereka untuk mengasihi. Mempersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Di ayat 27 dari nas kita ini, Tuhan Yesus menghendaki setiap pengikutnya untuk mempersembahkan seluruh kekuatan, seluruh kemampuan mereka untuk memikul beban, untuk memikul salib. Mempersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Di ayat 33 dari nas kita ini, Tuhan Yesus menghendaki seluruh pengikutnya untuk mempersembahkan segala milik mereka. Mempersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan persembahan ini adalah bentuk ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mengerti dengan jelas akan ayat-ayat pembimbing kita kali ini, mari kita renungkan dengan seksama nas kita kali ini. Poin pertama yang akan kita renungkan adalah taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, perwujudannya termasuk umat Tuhan. Pengikut-pengikut Yesus mempersembahkan kasih, kemampuan mereka untuk mengasihi seluruhnya kepada Tuhan. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang mana untuk mengerti dengan jelas ayat 26 ini, kita harus mendampingkan Matius 10 ayat 37 di sampingnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang dari ayat 37 ini kita mengerti bahwa ayat 26 adalah pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih, bukan pengajaran mengenai membenci. Di mana di ayat 37 ini dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi bapa, mengasihi ibu, mengasihi anak-anak, baik anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Tuhan Yesus juga dengan jelas mengajarkan di ayat 37 ini untuk pengikut-pengikutnya mengasihi Tuhan Yesus. Hanya saja proporsi kasih yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus ini berbeda-beda. Proporsi kasih untuk Tuhan Yesus adalah proporsi yang jauh lebih besar daripada proporsi kasih untuk bapa, untuk ibu, untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki. Berdasarkan ayat 37 ini kita mengerti bahwa kata membenci yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat 26 adalah proporsi kasih yang diberikan kepada bapa, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan, bahkan kepada diri sendiri. Proporsinya haruslah jauh lebih kecil daripada proporsi yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Begitu kecilnya proporsi kasih
yang diberikan kepada bapak, kepada ibu, kepada sanak saudara dan lain-lain ini, kalau dibandingkan dengan proporsi kasih yang diberikan kepada Yesus, seakan-akan si pengikut-pengikut Yesus ini membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, sanak saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Singkat kata, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat 26 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki umatnya untuk mempersembahkan seluruh kasih, seluruh kemampuan mereka untuk mengasihi kepada Tuhan Yesus. Artinya, hanya Yesuslah yang layak untuk dikasihi dan harus dikasihi di atas segala-galanya oleh setiap pengikut Yesus. Saya mengerti ada yang bertanya ini, kalau seluruhnya diberikan kepada Yesus, lalu siapa yang mengasihi istri saya, anak-anak saya? Secara tersirat, firman Tuhan ini dan berdasarkan konteks Alkitab menunjukkan kepada kita yang mengasihi istri kita, anak-anak kita adalah Yesus. Kita diminta untuk berkonsentrasi untuk mengasihi Yesus. Yesuslah yang akan mengasihi istri dan anak-anak kita. Alkitab juga menunjukkan bahwa di dalam Yesus mengasihi istri kita, anak-anak kita, Yesus yang ada di dalam kita mempergunakan pula kita sebagai alatnya Yesus. Coba kita pikirkan, mana yang akan lebih baik mengasihi istri dan anak-anak kita? Kita atau Yesus? Perwujudan selanjutnya dari taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati adalah pengikut-pengikut Yesus mempersembahkan kekuatan, kemampuan, keperkasaan, kehebatan mereka kepada Tuhan. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya untuk mereka mempersembahkan kekuatan mereka, kemampuan mereka, keperkasaan mereka, kesanggupan mereka di dalam memikul beban, di dalam memikul salib, yang mana sebagai catatan, pengikut-pengikut Yesus itu memiliki Roh Kudus Kristus di dalam mereka, yang artinya sebetulnya yang mampu, yang sanggup, yang perkasa itu adalah Kristus melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam pengikut-pengikut Yesus itu. Yesus menghendaki kekuatan itu, kemampuan itu, keperkasaan itu, kesanggupan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tersirat dari ayat 27 ini kita mengerti bahwa saat-saat di mana seseorang sedang tidak memikul beban, sedang tidak memikul salib, adalah saat-saat di mana seseorang itu mengalami kehidupan yang nyaman. Kenyamanan ini pula lah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seorang pengikut Yesus tidak ada nyaman-nyamanan. Dia harus persembahkan kenyamanan itu kepada Tuhan, yaitu dalam bentuk memikul salib. Artinya seluruh pengikut Yesus harus memikul salib. Itulah perwujudan ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Poin selanjutnya lagi untuk kita renungkan adalah perwujudan ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, termasuk pengikut-pengikut Yesus mempersembahkan seluruh milik mereka kepada Tuhan. Di Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat 33 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya untuk mempersembahkan segala milik mereka kepada Tuhan. Secara tersirat, ayat ini juga menunjukkan kepada kita jika seseorang memperoleh kenyamanan, keamanan, karena seseorang itu memiliki sesuatu yang memberikan perasaan nyaman, perasaan aman, ayat ini menunjukkan kepada kita untuk setiap pengikut Yesus mempersembahkan kenyamanan, keamanan itu kepada Tuhan. Karena sebagaimana difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, maka hanya dengan mempersembahkan segala milik, dengan mempersembahkan segala kenyamanan dan keamanan yang datang bersama kepemilikan, itulah seorang pengikut Yesus memperhatikan sepenuhnya, menyerahkan hatinya sepenuhnya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Untuk gampangnya kita katakan saja, hanya Yesuslah yang harusnya dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Yesuslah milik satu-satunya dari setiap pengikut Yesus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Menutup renungan kita kali ini, selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama saya merenungkan beberapa poin penutup berikut, yang mana poin-poin penutup berikut ini mempertegas akan bagaimana seorang pengikut Yesus taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Poin-poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah Tuhan menghendaki setiap umatnya untuk hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Matius 6 ayat 24 menunjukkan hal ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, menghubungkan ayat 24 ini dengan nas yang baru saja kita renungkan, kita mengetahui bahwa dari yang kita renungkan di Lukas 14 ayat 26, tidak mungkin seorang pengikut Yesus mengabdi kepada Yesus dan kepada manusia, termasuk mengabdi kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak mungkin. Dalam hubungannya dengan ayat 27, kita mengetahui tidak mungkin seorang pengikut Yesus mengabdi kepada Yesus dan mengabdi kepada dirinya sendiri. Contoh mengabdi pada diri sendiri di ayat 27 ini adalah yang tadi kita renungkan.
memperoleh kenyamanan karena tidak mau mengikut salib. Lalu dalam hubungannya dengan ayat 33, tidak mungkin seorang pengikut Yesus mengabdi kepada Yesus dan kepada harta miliknya. Artinya, seorang pengikut Yesus hanya mengabdi kepada Yesus, kepada Tuhan, bukan kepada manusia, siapapun manusia itu. Bapak, ibu, anak, istri, bahkan diri sendiri, juga bukan kepada harta milik, apapun juga harta milik itu. Dan poin-poin penutup selanjutnya yang adalah poin-poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah penegasan dari apa yang sudah kita renungkan tadi, yaitu taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Perwujudannya adalah umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, hanya mengasihi Yesus, hanya mengabdi pada Yesus, hanya menyerahkan segala-galanya kepada Yesus. Mengetahui dengan jelas semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20 akan membimbing kita di dalam kitab merenungkan beberapa penerapan ini. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, dimatikan oleh hukum itu sendiri, supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bagi pengikut-pengikut Yesus yang memiliki Roh Kudus Yesus yang berkarya di dalam diri pengikut-pengikut itu, maka sebenarnya lah Yesuslah melalui Roh Kudusnya yang melakukan, yang berkarya di dalam diri pengikut-pengikutnya, yang saya imani termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, yang mana karya dari Roh Kudus Yesus inilah yang memampukan dan membuat kita melakukan taat sepenuh hati hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa perwujudan dari taat sepenuh hati hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan ini mengharuskan kita untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus, dalam Roh Kudus berkarya di dalam kita. Mengetahui akan semua ayat-ayat yang baru saja kita renungkan ini, maka penerapan dari nas kita kali ini termasuk kita sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya memampukan dan membuat kita taat sepenuh hati hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini, dari kita berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan agar kita taat sepenuh hati hanya kepada Yesus ini adalah termasuk atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana yang ada di Alkitab.
Jadi, jika pada suatu hari kita masih mendapati diri kita masih lebih mementingkan kepentingan manusia, masih lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri di atas kepentingan Yesus, maka kita ulangi penerapan kita ini, yaitu kita berdoa memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam kita, membuat kita taat sepenuh hati hanya kepada Yesus. Sebagaimana yang kita renungkan tadi, demikian seterusnya sampai Roh Kudus Tuhan sungguh-sungguh membuat kita taat sepenuh hati hanya kepada Yesus, termasuk kita lebih mementingkan kepentingan Kristus daripada kepentingan kita sendiri. Demikianlah renungan kita kali ini mengenai taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Taat sepenuh hati hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Yesus yang sejati menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan ini, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.